Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arifat dari jurusan RPL SMK Negeri 1 Purbalingga. Ini adalah proyek akhir saya, yaitu HidroCheck, aplikasi machine learning untuk memprediksi status hidrasi tubuh yang sudah saya deploy online menggunakan Streamlit. Sebelum masuk ke prosesnya, berikut tools dan library yang saya gunakan untuk proyek ini. Pertama ada Python sebagai bahasa utama, kedua Jupyter Notebook untuk eksplorasi data dan training model, ketiga Pandas untuk mengolah data dalam bentuk tabel, keempat ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data, kelima ada Scikit-learn untuk preprocessing dan membangun model machine learning, enam ada Joblib untuk menyimpan model yang sudah dilatih, tujuh ada Streamlit untuk membangun aplikasi webnya, dan delapan ada GitHub serta Streamlit Community Cloud untuk deploy supaya aplikasinya bisa diakses secara online. Dataset yang saya pakai berasal dari Kaggle yang bernama Daily Water Intake berisi sekitar 30.000 baris data. Di sini ada 7 kolom. 6 kolom pertama adalah fitur, yaitu data yang digunakan untuk memprediksi age atau usia, gender atau jenis kelamin, weight atau berat badan, daily water intake, jumlah air yang diminum, physical activity level atau tingkat aktivitas fisik, weather, kondisi cuaca. Dan satu kolom terakhir, hydration level, adalah target atau label yang ingin diprediksi. Isinya dua kategori, good dan poor atau baik dan buruk. Setelah dataset dimuat ke Pandas, saya lakukan eksplorasi data dulu. Shape untuk melihat jumlah baris dan kolom dalam dataset. df.columns untuk melihat nama-nama kolom yang ada. df.details untuk memeriksa tipe data tiap kolom, apakah angka atau teks. df.info memberikan ringkasan lengkap jumlah data non kosong dan tipe data di setiap kolom. df.describe menampilkan statistik dasar seperti rata-rata, nilai minimum, dan maksimum untuk kolom numerik. Value counts untuk menghitung jumlah data di kategori target. Dari sini terlihat bahwa datanya tidak seimbang, sekitar 80% good dan 20% poor. df.head menampilkan 5 data teratas untuk sampling. df.tail menampilkan 5 data terbawah. df.sample untuk melihat beberapa baris data secara acak. df.isna.sum untuk mengecek apakah ada data yang kosong atau hilang. df.duplicated.sum untuk mengecek apakah ada baris data yang duplikat. Selanjutnya, saya buat dua visualisasi. Yang pertama ada histogram menggunakan Seaborn untuk melihat sebaran atau distribusi jumlah konsumsi air harian pada seluruh data. Yang kedua adalah heatmap korelasi menggunakan Seaborn dan Matplotlib untuk melihat seberapa kuat hubungan antar fitur numerik seperti umur, berat badan, dan konsumsi air. Visualisasi ini membantu saya memahami pola data sebelum masuk ke tahap modeling. Saya sebenarnya mencoba 3 algoritma. Pertama, logistic regression, kedua random forest, dan ketiga decision tree. Ketiganya diuji dengan pipeline pre-processing yang sama, lalu dibandingkan hasilnya. Hasilnya logistic regression sekitar 99,67%, random forest sekitar 98,92%, dan decision tree mengejar akurasi tertinggi sekitar 99,75%. Selain akurasinya paling bagus, decision tree membuat keputusan lewat serangkaian pertanyaan bercabang, mirip alur if-else, sehingga cocok untuk kebutuhan proyek ini yang mengutamakan hasil yang cepat, ringan, dan mudah dipahami. Karena itu, model inilah yang saya simpan dan pakai di aplikasi Streamlit.
prediksi saya bagi jadi dua kolom menggunakan st.columns. Kolom kiri untuk data personal, kolom kanan untuk gaya hidup dan lingkungan. Kolom kiri ada 3 input. Umur menggunakan st.slider. Ini membuat slider untuk memilih umur dengan rentang minimal 10 tahun, maksimal 80 tahun, dan nilai defaultnya 25 tahun. Berat menggunakan st.slider. Slider ini untuk berat badan dari 30 sampai 120 kg, beratnya 60 kg. Dengan step atau pelipatan geser sebesar 0,5 kg. Gender menggunakan st.selectbox. Ini membuat drop down atau select box untuk memilih jenis kelamin dengan 2 pilihan untuk laki-laki atau perempuan. Kolom kanan ada 3 input lagi. Air menggunakan st.slider. Slider untuk konsumsi air harian dari 0,5 sampai 5 liter, defaultnya 2 liter. Stepnya 0,1 liter supaya lebih presisi. Aktivitas menggunakan st.selectbox. Selectbox untuk tingkat aktivitas fisik 3 pilihan, rendah, sedang, atau tinggi. Cuaca menggunakan st.selectbox. Selectbox untuk kondisi cuaca saat ini dengan pilihan normal, panas, atau dingin. Terakhir, ada tombol untuk prediksi. Ini membuat tombol bernama prediksi sekarang. Ketika tombol ini diklik, semua nilai dari slider dan selectbox di atas dikumpulkan, lalu dikirim ke model decision tree yang sudah dimuat untuk diproses dan menghasilkan prediksi status migrasi. umur, berat badan, dan jenis kelamin. Lalu di kolom kanan saya atur data gaya hidup dan lingkungan, konsumsi air per hari, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi cuaca saat ini. Setelah semua data terisi, klik tombol prediksi sekarang. Hasilnya langsung muncul status hidrasi, indikator presentase kebutuhan air,
serta saran yang sesuai dengan kondisi yang saya masukkan tadi. Supaya lebih meyakinkan, saya coba lagi dengan data yang berbeda, misalnya konsumsi air yang lebih sedikit, untuk melihat apakah hasilnya juga berubah. Lihat hasilnya berubah mengikuti data yang dimasukkan, artinya model bekerja dengan baik. Selanjutnya saya tunjukkan sekilas tiga tab lainnya. Tab informasi berisi edukasi seputar hidrasi. Tab notebook menampilkan proses training model yang sudah kita bahas langsung di dalam aplikasi. Dan tab developer berisi informasi tentang saya sebagai pembuat aplikasi ini. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.